Shalom, puji nama Tuhan, berjumpa kembali minggu ini. Setelah minggu lalu kita bersama-sama mengadakan celebration ya, secara korporat bersama-sama kita bersel group di gereja. Minggu ini kita kembali ke KPK kita masing-masing, ke sel group kita masing-masing. Dan mari kita kembali belajar firman Tuhan. Minggu ini kita mau belajar, kita mau fokus berbicara tentang hidup dengan penuh hikmat. Kita buka Kolose 4 ayat 5 dan 6. Kolose 4 ayat 5 dan 6 firman Tuhan berkata, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Hidup penuh hikmat itu contohnya yang nggak penting dihindari. Yang tidak penting tidak dipikirkan. Yang tidak perlu dibicarakan, tidak dibicarakan. Yang tidak perlu dibahas, tidak dibahas. Ya. Orang di dunia ini punya kecenderungan untuk membanggakan apa yang bisa dibanggakan. Padahal kita orang percaya punya pedoman. Christ is enough for me. Kristus itu cukup bagiku. Sebetulnya nggak ada salahnya membanggakan sesuatu yang memang saudara usahakan. Tapi yang kita tidak bisa hindarkan adalah bagaimana orang lain menerima apapun yang kita katakan. Mereka bisa salah terima. Oleh karena itu, di sini pentingnya hidup penuh dengan hikmat. Roh Kudus yang akan menuntun. Suatu hari, saya ingat persiapan Natal, ya, ada seseorang yang merelakan dirinya, padahal dia bukan penjahit ya, tapi dia rela untuk bikin kostum bagi para penari. Setelah kostumnya jadi, memang bentuknya lucu, seperti saudara tahu kurungannya ayam. Saudara. Dan ketika dipakai untuk latihan sebelum Natal, semua itu dibawa ke gereja. Dan ketika dipakai memang sangat lucu karena belum ada kainnya. Nah, di otak ini karena begitu muncul, lihat seperti itu, ada reaksi, lo lucu ya, bahasa Jawanya seperti kurungan petek. Kayaknya mau nyeplos bicara seperti itu. Tapi tiba-tiba seperti ada yang menahan. Sehingga tidak dibicarakanlah itu, tidak diucapkan kata-kata itu. Saya tidak ngomong, saya diam aja. Tiba-tiba yang keluar, luar biasa ya, buat kostum untuk Natal. Ternyata yang bikin ada di belakang saya. Coba kalau itu tidak ada hikmat Tuhan, pasti salah. Bahasa Jawanya salah tompo dan seterusnya. Oleh karena itu, hidup penuh dengan hikmat itu penting. Memang kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Dan itu bukan tujuan hidup kita. Tapi at least kita sadar bahwa hidup penuh dengan hikmat itu bukan cuma bermain aman, tetapi melakukan firman Tuhan. Ya, saya percaya saudara semua mau hidup penuh dengan hikmat Tuhan. Pekerjaan saudara, rumah tangga saudara, pelayanan saudara, semuanya. Saudara dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga sinkron, karena rohnya sama, Roh Kudus. Saya berdoa semua anggota KPK memilih untuk senantiasa hidup penuh dengan hikmat. Sahabat berkomunitas, Tuhan Yesus memberkati.